Kekuatan pikiran adalah kekuatan spiritual yang merupakan senjata terbesar yang dimiliki oleh manusia. Realitas dunia saat ini, sebagian besar merupakan cerminan dari pikiran kolektif umat manusia. Setiap bangsa berada dalam keadaan damai dan makmur, atau dalam kemiskinan, kekerasan, dan anarki, karena pemikiran kolektifnya sebagai sebuah bangsa. Demikian pula, setiap individu dibentuk oleh pikiran mereka, dan kehidupan serta keadaan mereka adalah konsekuensi langsung dari pikiran mereka. Apa yang dipikirkan seseorang, itulah yang akan terjadi. Pikiran mereka adalah kekuatan penggerak di balik semua tindakan mereka, yang menarik keadaan dan lingkungan mereka. Pikiran menentukan jenis teman dan sahabat yang datang mendekat, dan memutuskan apakah mereka akan bahagia atau tidak bahagia, sukses atau gagal, sehat atau sakit, makmur atau dalam kesengsaraan, dibenci atau dicintai. Pada intinya, pikiran seseorang membangun atau menghancurkan karakter mereka. Kekuatan pikiran manusia dapat mengatasi takdir maupun memperkuatnya. Tidak ada batasan pada kekuatan pikiran, karena ini adalah kekuatan spiritual dengan intensitas yang tiada tara. Ini adalah kekuatan yang membedakan kita sebagai manusia. Ini adalah kekuatan yang memungkinkan seseorang untuk mengangkat diri mereka ke hadapan Tuhan. Ini adalah kekuatan yang dapat mengubah seseorang yang kalah menjadi pemenang dalam pertempuran hidup. Ini adalah kekuatan yang memungkinkan pencapaian tertinggi dapat terjadi. Ini adalah kekuatan yang dengannya kesulitan dapat diatasi. Kelemahan, kelahiran, dan garis keturunan dapat dilampaui. Dan kehidupan dapat diperindah, diilhami, dan diberi energi dengan kekuatan ilahi. Melalui pikiran, manusia memberkati atau mengutuk dirinya sendiri. Dengan pikiran, mereka membawa kesuksesan atau kegagalan, kesehatan atau penyakit, kebahagiaan atau ketidakbahagiaan, kemiskinan atau kemakmuran ke dalam hidup mereka. Segalanya terletak dalam pikiran Anda dan kualitas pikiran Anda. Ketidakharmonisan, kekurangan, penyakit, atau ketidakbahagiaan dalam hidup kita disebabkan oleh pikiran kita sendiri yang tidak harmonis. Kita hidup di alam semesta yang teratur, namun kita bereaksi secara tidak harmonis dengan lingkungan kita. Kita tidak selaras dengan hukum dan tatanan yang tak terlihat di depan kita. Tidak diperlukan bahwa alam semesta yang harus diubah. Justru kita yang perlu diubah karena penyebab dari ketidakharmonisan terletak di dalam diri kita, dalam dunia individu kita masing-masing, yang disebabkan oleh kita sendiri. Karena kita semua secara individu hidup dalam dunia kecil, maka ketidakharmonisan dan masalah yang menimpa kita, atau kekurangan yang membatasi hidup kita, tidak akan pernah bisa diatasi kecuali dengan perubahan kebiasaan berpikir, sikap mental, dan sudut pandang. Dengan mengubah arah pikiran dan sikap mental Anda ke arah yang berlawanan, adalah mungkin untuk membalikan arus takdir Anda dan masuk ke dalam harmoni dengan kecerdasan ilahi. Jalan transformasi ini dimulai dengan kesadaran akan kekuatan batin yang dimiliki setiap orang. Kita tahu bahwa ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman melalui indera, belajar melalui buku, percakapan, dan pengalaman. Pikiran ini bernalar, membentuk kesimpulan, dan akhirnya pikirannya ditransmisikan ke pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar pada gilirannya adalah pikiran tindakan yang bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan. Ini adalah pusat memori dan insting, sebuah wadah kekuatan besar dan kecerdasan luar biasa. Meskipun bahkan manusia paling bijaksana dan terpelajar tidak dapat sepenuhnya memahami kekuatan luar biasa dari pikiran bawah sadar, kita cukup tahu tentang fungsinya untuk dapat mengendalikannya. Dan dengan mengendalikan pikiran bawah sadar, kita mengendalikan tindakan kita. Dengan mengendalikan tindakan kita membentuk hidup kita dan mengatasi apa yang kita sebut sebagai takdir. Pikiran sadar berfungsi sebagai navigator, sementara pikiran bawah sadar bertindak sebagai autopilot. Dinamika ini sangat penting untuk mengubah hidup kita. Ketika pikiran sadar menyerap pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran tersebut memengaruhi pikiran bawah sadar, yang bertindak sesuai dengan instruksi baru ini. Dengan membudidayakan pikiran-pikiran yang baik, pikiran sadar dapat membimbing pikiran bawah sadar,
memungkinkan kita untuk mengatasi keterbatasan dan mencapai potensi penuh kita. Pikiran bawah sadar, meskipun sangat cerdas dan diberkahi dengan kekuatan luar biasa, bertindak sepenuhnya berdasarkan sugesti. Dengan kata lain, ia mengikuti secara buta pikiran-pikiran yang dikirimkan kepadanya. Dengan demikian tindakan kita bergantung langsung pada pikiran kita. Jika pikiran negatif diberi makan, tindakan yang merusak akan menjadi hasil alami. Pikiran tentang kelemahan dan kegagalan akan selalu menghasilkan tindakan yang lemah dan gagal. Sebaliknya, jika pikiran-pikiran positif dibudidayakan, tindakan-tindakan yang konstruktif dan baik akan terjadi. Dan pikiran-pikiran tentang kekuatan dan kesuksesan akan menghasilkan tindakan yang kuat dan konstruktif, yang mengarah pada kesuksesan dan pencapaian. Memang mungkin untuk memiliki pikiran negatif dan menghasilkan tindakan yang baik. Banyak yang telah mencoba ini untuk percaya bahwa mereka bisa menjadi terhormat dan tak tercela dalam kehidupan eksternal mereka, sambil menyimpan pikiran-pikiran negatif secara diam-diam, merasa senang dengan pikiran-pikiran tersebut, tetapi tidak membiarkan mereka mempengaruhi tindakan mereka. Namun, pemisahan antara pikiran dan tindakan ini hanyalah ilusi. Pikiran negatif, bahkan yang disimpan dalam rahasia pada akhirnya akan terwujud dalam tindakan. Keterpaduan antara pikiran dan tindakan sangatlah penting. Pikiran yang positif dan kuat akan selalu menghasilkan tindakan yang positif dan sukses. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan pola pikir yang positif, agar tindakan kita bersifat konstruktif, dan kehidupan kita selaras dengan tujuan tertinggi kita. Setiap pikiran negatif yang dipelihara dan dipertahankan adalah saran yang kuat bagi pikiran bawah sadar, yang pada waktunya akan terwujud dalam tindakan negatif, mencerminkan sifat pikiran yang ada di dalam benak kita. Dinamika ini menjelaskan mengapa orang yang selalu teladan dalam perilakunya tiba-tiba bisa tersesat dan menghadapi kehancuran. Itu karena mereka sedang memetik buah dari pikiran tersembunyi mereka. Meskipun ini adalah kenyataan bagi banyak orang yang diam-diam memelihara pikiran jahat, ada juga orang yang, karena kurangnya keberanian atau kesempatan, tidak dapat mengubah pikiran ini menjadi tindakan yang terlihat. Namun ini tidak berarti bahwa pikiran tersebut tidak mempengaruhi kehidupan mereka dalam cara lain, yang merusak ketenangan batin dan kebahagiaan mereka. Penting untuk memahami bahwa tidak mungkin memisahkan pikiran dan tindakan dalam waktu yang lama. Meskipun seseorang terlihat lurus di luar, pikiran bawah sadar terus bekerja untuk menyelaraskan realitas dengan pikiran internal. Untuk menghindari kehancuran dan memastikan kehidupan yang koheren dan positif, sangatlah penting untuk mengembangkan pikiran yang baik dan konstruktif, yang pada akhirnya akan menghasilkan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Pikiran negatif membangkitkan emosi tertentu yang tidak dapat dipenuhi, dan oleh karena itu perlu ditekan. Penekanan ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan kronis yang tidak dapat disembuhkan oleh pengetahuan medis, atau penyakit organik yang berada di luar kemampuan manusia untuk diobati. Sayangnya, inilah salah satu cara beberapa orang secara harfiah menghancurkan diri mereka sendiri. Ada dua jenis pikiran, konstruktif dan destruktif, juga disebut positif dan negatif. Ini tergantung pada jenis pikiran mana yang mendominasi dalam pikiran kita dan ditransmisikan ke pikiran bawah sadar, yang pada gilirannya menentukan tindakan kita dalam hidup. Jika kita membiarkan pikiran kita terfokus pada pikiran yang destruktif dan negatif, maka tindakan yang destruktif dan negatif akan menjadi hasil yang tak terelakkan. Sayangnya jenis pemikiran ini memerlukan sedikit usaha. Sebaliknya, berpikir secara positif atau konstruktif memerlukan usaha, seperti mendaki bukit. Namun, usaha ini secara alami menghasilkan tindakan yang konstruktif. Oleh karena itu, mengembangkan pikiran yang positif sangat penting untuk memastikan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai ini dan mempromosikan kehidupan yang sehat dan produktif. Seseorang yang memendam kebencian dan selalu memikirkan keluhan mereka, pada akhirnya akan mulai berpikir tentang balas dendam atau tindakan agresi. Jika mereka memelihara pikiran kekerasan ini, akan datang saat di mana mereka mungkin mencoba melakukan tindakan yang merugikan. Namun, jika orang yang sama mengalihkan pikiran mereka dari keluhan dan fokus pada pemikiran tentang pengampunan, atau lebih baik lagi, pada cinta dan niat baik terhadap orang yang telah menyakiti mereka, hidup mereka akan menjadi lebih bahagia, lebih damai, dan dalam arti tertinggi, sukses. Demikian pula, seseorang yang memendam pikiran lemah dan takut bahwa bisnis mereka akan gagal,
bahwa keberuntungan mereka akan habis, atau bahwa mereka tidak akan mampu menghadapi persaingan, kemungkinan besar akan gagal. Hal ini terjadi karena semua tindakan mereka akan lemah, ragu-ragu, dan tidak memiliki kekuatan dan ketegasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Ketakutan yang terus-menerus melemahkan kepercayaan diri dan melumpuhkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tegas dan efektif. Di sisi lain, jika mereka membuang semua pikiran negatif dan kemungkinan kegagalan, serta terus memperkuat pikiran mereka dengan afirmasi kesuksesan, mengirimkan saran kuat tentang kesuksesan ke pikiran bawah sadar mereka, orang ini akan sukses dalam hidup. Tindakan mereka akan kuat dan tegas, mencerminkan kepercayaan diri dan ketegasan yang penting untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, kekuatan pemikiran positif dan konstruktif sangatlah mendasar dalam membentuk kehidupan yang sukses dan memuaskan. Ketika menghadapi kesulitan besar, seseorang akan menemukan bahwa pikiran bawah sadar mereka akan memberikan energi yang luar biasa dan ketekunan, keberanian besar, dan tekad, hanya karena telah dilatih oleh pikiran yang benar untuk melakukannya. Hukum ini tidak berubah, tidak dapat ditipu atau dihindari. Apa yang kita pikirkan akan segera atau lambat diterjemahkan menjadi tindakan. Dan karena tindakan kita menentukan kehidupan kita, maka jelas bahwa melalui pengendalian pikiran kita, kita dapat mengatur keberadaan kita. Dengan menangani pikiran kita mengatur tindakan kita. Dengan mengatur tindakan kita membentuk hidup dan keadaan kita, sehingga membentuk takdir kita. Hidup bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, atau melalui keberuntungan atau nasib, atau berada di luar kendali kita. Hidup adalah sebagian besar hasil atau efek yang disebabkan oleh pikiran kita. Sejauh ini, kita mampu mengatur dan mengarahkan hidup kita. Hampir tak terbayangkan, hanya dengan mengendalikan pikiran kita. Rahasia hidup yang sukses adalah belajar bagaimana mengendalikan dan mengarahkan pikiran kita. Dengan mengembangkan pikiran yang positif dan konstruktif, kita dapat membentuk takdir kita dan mencapai kehidupan yang penuh dan harmonis. Setiap pikiran sadar adalah kesempatan untuk menanam benih masa depan yang kita inginkan. Kualitas hidup kita tergantung pada bagaimana kita menggunakan kekuatan yang luar biasa ini. Jika video ini masuk akal bagi Anda, tulis di kolom komentar, "Ini masuk akal bagi saya." Dan semoga video ini bersonan untuk Anda. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.